Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para viewers. Kali ini kita Ansor Institute kedatangan tamu istimewa. Beliau dari Qaid Syariah Siyasah wal Alaqah Jamaah Ansor Syariah Markazi, Ustadz Yudo Ratmiko atau lebih akrab dipanggil sebagai Ustadz Yura Kosan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita ingin bicara tentang sebuah permasalahan yang sangat umum ya, yang terjadi di dunia Islam dan juga di belahan wilayah di mana kaum muslimin berada, tentang stigmatisasi Islam sebagai sebuah ancaman atau dalam istilah politik singkatnya adalah Islamofobia. Seperti itu Ustaz. Kita tahu bahwa kemarin kita digegerkan dengan seorang presiden dari Prancis, Emmanuel Macron itu ya, yang dia dalam tanda kutip mengesahkan atau mengizinkan kepada pers atau kepada para seniman untuk menggambarkan atau memberikan deskripsi buruk tentang Rasulullah SAW, ya, yang tentunya itu memicu reaksi dari kaum muslimin di seluruh dunia dan itu merupakan sebuah reaksi wajar kalau menurut kami. Ya. Nah, menurut Ustadz, apa yang memicu itu sebagai contoh kasus ya Ustadz ya, dari para musuh-musuh Islam, orang-orang kafir itu ketika mereka mempunyai rasa kebencian dengan mengekspresikannya ya, baik melalui lesan, baik melalui tulisan ataupun melalui gambaran yang tadi saya sampaikan tadi. Apa yang mendasari mereka untuk memberikan gambaran yang buruk kepada Islam dan kaum muslimin? Mungkin Ustaz bisa memberikan beberapa penjelasan opini kepada kami. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Jazakallahu khair pada Mas Oka atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya bisa hadir di Ansor Institute ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah tersendiri. Amin ya Rabb. Bagi saya pribadi dan semua staf personal yang ada di Ansor dan para viewers tentunya. Ya, tentunya. Insyaallah. Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Mas Oka tadi, sebenarnya tidak ada alasan yang mendasar ya, yang apa istilahnya membuat opini bahwasanya Islam itu begitu menakutkan. Presiden Macron pun ketika dia dibalik logikanya, ketika dia mengatakan bahwasanya hal ini merupakan sebuah kebebasan berpendapat, berekspresi, dan merupakan hak asasi manusia untuk menyuarakan ekspresinya atau pendapatnya. Ketika logikanya terbalik atau dibalik bahwasanya ketika istrinya disandingkan dengan monyet, nah itu juga akhirnya dia marah juga. Ya. Jadi kita juga tidak tahu kenapa dia marah ketika dia menyampaikan statement seperti itu, bahwasanya ini sebuah kebebasan berekspresi. Ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwasanya ada alasan lain, ya kan, yang mendasari atau istilahnya apa, yang melatar belakangi penghinaan tersebut kan begitu ya. Ada apa ini kan gitu. Sebenarnya kalau Islam dianggap sebagai sebuah ancaman, sebenarnya simpel di agama Islam ini. Artinya kalau memang mereka nggak sepakat dengan konsep Islam, bolehlah kita diskusikan gitu. Boleh kita beradu argumen, boleh kita beradu gagasan. Apa sih yang salah terhadap Islam? Apa yang tidak sesuai dengan Islam dengan hak asasi manusia misalnya? Apa yang tidak sesuai? Contoh kasus misalnya yang sering digaungkan oleh negara-negara Barat adalah tentang jilbab misalnya. Jadi di jilbab digambarkan mengekang kebebasan kaum wanita misalnya. Padahal
di survei lain menyebutkan bahwasanya dari sekian pelecehan seksual dan pemerkosaan yang terjadi, justru yang paling banyak selamat adalah wanita-wanita yang memakai hijab. Itu sebuah sebuah fenomena sendiri. Bahkan kekerasan seksual yang dialami oleh banyak wanita khususnya di Eropa itu terjadi karena mereka mengumbar auratnya mengumbar aurat mereka. Nah, ini satu fakta yang tidak bisa dibantahkan. Jadi ya bolehlah kalau misalnya nggak setuju, undang istilahnya pemuka agama atau ustadz atau ulama, ya diskusi mana yang tidak sesuai dengan konteks hidup hari ini Islam. Dan kenapa Islam itu dimusuhi, apa yang menjadi istilahnya dasar bahwasanya mereka takut terhadap Islam. Padahal Islam bukan agama yang selalu di-framing oleh media barat agama kekerasan. Suka membunuh dan suka misalnya ngebom sana sini dan lain sebagainya. Padahal bukan itu. Narasi yang biasa untuk menyerang itu adalah penegakan syariat dan jihad, seperti itu. Nah, ada yang menarik di situ tadi, Ustadz Yudo menyampaikan bahwa kalau tidak setuju dengan konsep Islam, mari kita berdebat, mari kita adu argumen. Nah, kita tadi bicara tentang masalah mancanegara ya. Nah, ternyata Islamofobia itu juga terjadi di negara-negara Muslim. Entah itu Pakistan, entah itu Indonesia bahkan. Nah, yang menarik di sini adalah dan masih terjadi sampai sekarang, ya. Ketika ada partai yang mungkin ADART-nya di situ tercantum penegakan syariat Islam. Kemudian kalau ada ormas yang cita-cita atau ideologinya adalah penegakan syariat Islam bahkan khilafah, ya, yang ketika ada bahkan majelis taklim yang di situ membedah tentang syariat Islam, tentang khilafah, nah itu pasti selalu di stigma buruk sebagai ormas, sebagai partai, sebagai majelis taklim yang beraliran radikal, ya, yang fundamental seperti itu. Nah, di sini apakah itu memang merupakan semacam desain dari Barat atau memang itu ya ada, kalau dalam konsepnya Rand Corporation itu ada Islam fundamental, ada Islam moderat, ada Islam tradisional dan lain-lain. Nah, kalau menurut Ustadz Yudo, bagaimana kita sebagai salah satu yang notabene merupakan aktivis yang bergerak dalam jalur tatbikus syariah atau penegakan syariat Islam untuk menghadapi fenomena seperti itu? Silakan Ustaz. Pada prinsipnya kami di Jamaah Ansur Syariah juga tidak membagi Islam se-ekstrim itu, gitu ya. Nggak ada di kamus kami itu Islam terbagi menjadi Islam ini, Islam itu, Islam fundamentalis, Islam radikal dan sebagainya. Sebenarnya istilah-istilah itu kalau kita mau runtut nih, kalau kita mau jujur ya, istilah-istilah tersebut nggak framing dari media sebenarnya. Media yang punya kepentingan atau media yang tidak ingin Islam itu berkuasa. Padahal fakta ini kita mau menyampaikan pada viewer ya di Ansor Institute ini, faktanya adalah sistem Islam berjalan 13 abad itu fakta. Itu sejarah. Fakta sejarah. Ya. 13 abad. Dan selama 13 abad boleh dibuka literatur sejarahnya bagaimana kehidupan ketika Islam memimpin kan begitu ya. Ketika ada khalifah di dalamnya. Itu fakta. Tapi kenapa fakta ini tidak diungkap oleh media? Ya, justru kenapa media malah seolah-olah menyudutkan ada ambisi kekuasaan atau ada ambisi yang istilahnya membabi buta seolah-olah Islam berdarah-darah kalau ingin berkuasa. Itu menurut saya juga fakta yang kurang kuat akan data dan literasi sejarahnya. Sekarang kita ambil contoh masuknya Islam di Indonesia saja melalui Wali Songo kan begitu ya. Boleh dibuka dalam sejarah bagaimana Wali Songo istilahnya mengkampanyekan Islam. Apakah lewat peperangan, apakah lewat perbudakan, penindasan, kedoliman dan sebagainya. Boleh. Dan bandingkan dengan ketika para penjajah masuk di Indonesia. Apakah seperti mulai dari Portugis, Belanda itu ya. Jadi fakta-fakta ini nggak pernah diungkap, gitu loh. Jadi sangat disayangkan apabila
negara yang mayoritas Islam ini justru mengalami satu pemikiran yang seperti itu. Termasuk Islamofobia. Termasuk Islamofobia. Kenapa kita harus takut begitu? Kalau misalnya katakanlah nanti khilafah itu menjadi ancaman. Apakah benar khilafah itu menjadi ancaman NKRI? Apakah benar? Itu kan belum dibuktikan. Belum dibuktikan. Jadi diskursus atau framing bahwasanya khilafah merupakan ancaman daripada NKRI nggak berdasar sama sekali dan mentah sekali. Ya, apa istilahnya kalau memang itu sebuah ancaman, apa datanya, apa faktanya, kan begitu saja. Adapun apa istilahnya case per case yang pernah terjadi yang mengatasnamakan Islam dan sebagainya, ya itu tidak serta-merta kita menjustifikasi itu merupakan representasi daripada aktivitas di Islam itu sendiri. Harus dilihat kenapa hal itu terjadi. Jadi kita nggak bisa kebiak itu Islam juga nggak bisa. Ini media juga nggak adil kan menurut saya. Jadi kalau memang mau adil, mari kita buka bagaimana. Kalaupun toh nanti diungkit sebuah kasus yang itu ternyata mengatasnamakan agama dan sebagainya, boleh dipaparkan kenapa hal itu terjadi. Salah satu faktor yang memicu kekerasan yang terjadi dalam negara itu bukan hanya bukan hanya doktrinisasi sebuah agama, ketidakadilan, kemiskinan, terus kedoliman yang terjadi, penindasan sesama anak bangsa itu juga menjadi pemicu-pemicu yang apakah media berani mengungkapnya kan gitu aja. Kalau berani Pak silakan kita buka kan begitu. Mungkin itu. Yang bisa yang bisa saya sampaikan itu. Terakhir Ustadz, saran untuk para generasi muslim yang mungkin saat ini masih minim literasi untuk mempelajari apa yang tadi antum katakan sebagai mempelajari sejarah Islam, kemudian untuk cover both side dari framing media yang ada. Jadi ada media yang menyajikan memang menyudutkan Islam, tapi media-media yang membuka sisi-sisi baik dari syariat Islam itu tidak pernah kita lihat di media-media mainstream. Saran antum kepada generasi muslim khususnya untuk supaya mereka terbuka cakrawala keislamannya sehingga mereka bisa bukan hanya sebagaimana yang disarankan oleh M. Nathir yang sering antum katakan bahwa ketika Islam ibadah dilakukan itu maka dibiarkan. Ketika Islam berekonomi maka akan diawasi, tapi kalau Islam berpolitik akan dicabut sampai akar-akarnya. Mungkin antum bisa memberikan saran kepada kami generasi muslim, Ustaz. Di pesan saya pribadi sebagai pengingat bagi saya pribadi dan kepada generasi muda, saya sampaikan jangan pernah minder membawa identitas Islam. Karena bagaimanapun juga dalam Al-Qur'an Islam itu agama yang terbaik, ya kan? Agama yang istilahnya paling benar, Jadi kenapa kita harus minder dengan Islam? Kalaupun toh kita tidak tahu tentang Islam, maka gali, pelajari. Ketika Anda menggali atau mempelajari Islam, maka di situ Anda akan menemukan satu konsep, satu sistem yang tidak ada cacat sama sekali. Artinya Islam bukan hanya ritual tapi juga konstitusional dan sebagainya. Apa istilahnya kalau sekarang ada pihak-pihak yang berusaha memisahkan antara agama dengan negara, kehidupan bernegara dan berbangsa, menurut saya itu pihak-pihak yang pikirannya sempit. Karena Islam tidak mengajarkan hal itu. Islam justru secara sumul, secara kafah mengajarkan kehidupan berbangsa dan bernegara itu merupakan satu bentuk ibadah yang harus dilakukan. Begitu. Karena sistem itu tidak bisa berjalan kalau memang tidak ada political will dari kekuasaan. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi bagi generasi muda jangan takut, jangan minder, jangan merasa tidak modern. Enggak. Justru Islam itu agama yang paling modern. Islam mampu menjawab sampai hari kiamat. Insyaallah. Amin. Karena memang itu sudah merupakan janji Allah SWT. Baik. Karena mungkin sudah masuk waktu Isya, Ustaz, kita akan menunaikan salat Isya berjamaah. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Yudo tadi semoga memberikan inspirasi bagi kita, memberikan motivasi bagi kita
supaya tidak krisis identitas sebagai seorang muslim seperti itu, dan melawan Islamofobia, ya, entah itu dari luar ataupun dari dalam negeri sendiri. Semoga apa yang kita bicarakan tadi membawa berkah bagi kita semua, Ustaz. Membawa kebermanfaatan untuk dunia dan akhirat kita semua dan generasi muslim khususnya. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.